Satu persatu pasukan Talut mendekati tepi sungai. Banyak di antara mereka tak ragu turun ke sungai, minum sepuasnya, bahkan bermain-main di air di sana. Talut hanya bisa memandang pasukannya yang tidak taat. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Pasukan yang taat hanya membasahi tenggorokan yang kering. Setelah itu mereka kembali menuju barisan. Talut kembali mengajak pasukan untuk melanjutkan perjalanan. Namun pasukan yang asik di dalam air menolaknya. Kami tak kuat melawan musuh. Berperanglah kau sendiri, wahai Talut, seru mereka. Pasukan musuh terkenal kuat dan banyak. Kami pasti tak akan sanggup menghadapinya. Talut menghela nafas. Hanya orang-orang pengecut yang menyerah. Kita tak telah mengecilkan iman di hati mereka. Namun Talut selalu percaya dengan janji Allah SWT. Atas izin Allah SWT, banyak kelompok yang jumlahnya sedikit berhasil. Mereka mampu mengalahkan kelompok yang berjumlah banyak. Lalu Talut menyemati pasukannya. Talut dan sisa pasukannya kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Mereka tetap maju walaupun jumlah pasukan tinggal sedikit. Jumlah bukan masalah asal Allah SWT menyertainya. Akhirnya pasukan musuh terlihat dari kejauhan. Pasukan musuh dipimpin oleh Jalut, seorang raja dari Palestina yang bertubuh besar. Pasukan musuh jumlahnya sangat banyak jika dibandingkan dengan pasukan Talut. Berhasilkah pasukan Talut dan pasukan Jalut saling berhadapan? Pasukan Jalut terlihat berjumlah ribuan, tak sebanding dengan pasukan Jalut yang sudah berkurang. Sebelum berperang, pasukan Talut bersama-sama berdoa. Pasukan Talut adalah orang-orang pilihan. Mereka yakin Allah SWT akan menolong mereka. Raja Talut selama ini telah semena-mena. Hai Talut, seru Jalut memecah keheningan. Kamu yakin akan memenangi perang? Lihatlah pasukanku lebih banyak dari pasukanmu. Lebih baik kalian sekarang mundur daripada kalian nanti ku buat malu, cibir Jalut yang sombong. Talut terlihat geram mendengar perkataan Jalut. Namun ia berusaha bersabar. Bukankah Allah SWT bersama orang-orang yang bersabar? Jangan sombong, wahai Jalut, balas Talut. Jadi kami takkan ciut, karena kami bukanlah pengecut, balas Talut dengan tenang, dengan lantang. Perkataan Talut membuat pasukan Bani Israel semakin percaya diri. Cuma pasukan yang tak sebanding bukanlah penghalang. Mereka yakin bisa menang. Daud kala itu berada di barisan belakang. Pasukan yang berkurang membuat ia harus ikut berperang. Ia bertugas menjadi pelempar batu dengan ketapel raksasa. Perang hampir dimulai. Talut menyemati para pasukannya. Wahai pasukanku, aku akan memberikan hadiah bagi yang berhasil membunuh Jalut. Aku akan menikahkan ia dengan putriku, yang juga akan berada bersamaku di dalam kerajaan. Kedua belah pasukan kini sudah berhadapan. Jalut yang menggunakan baju besi mengeluarkan pedangnya. Ia ayunkan pedangnya dengan lincah di angkasa. Kilauan pedangnya seakan-akan menjadi pertanda genderang perang siap bergema. Namun tiba-tiba Jalut berubah pikiran. Ia kepada lantang. Siapakah yang berani melawanku? Tantang Jalut tiba-tiba. Majulah satu lawan satu, serunya lagi. Jalut memandang tajam ke arah pasukan Talut. Sorot matanya yang bengis seolah-olah berkata bahwa ia siap menghabisi pasukan Talut satu persatu. Pasukan Talut saling berhadapan melawan Jalut seorang diri. Bulu kuduk mereka langsung berdiri membayangkannya. Jalut seperti raksasa yang terlindung baju besi. Jalut juga sangat lincah dalam berpedang. Dengan sekali tebas pedang, ia mampu membunuh lawannya. Aku siap maju, satu suara menyambut dari arah belakang. Jalut dan pasukan lainnya terpengah-engah. Suara itu milik Daud. Bagaimana mungkin anak yang masih belia bisa melawan Jalut? Daud mendatangi Jalut. Ia memohon agar diizinkan melawan Jalut. Walau terkejut, Talut sudah menduga. Daud anak yang berbeda. Sejak Aisyah ayah Daud memintakan Daud padanya, Daud memang belum pernah ikut berperang sebelumnya. Namun Talut sudah memiliki keberanian Daud yang luar biasa. Semangat dan keteguhan selalu terpancar dari kedua matanya. Apa benar kau siap menyalahkan Jalut? Tanya Talut kepada Daud. Talut berusaha meyakinkan Daud.
Jalut bukanlah musuh yang bisa dipandang sebelah mata. Ya, atas izin Allah, aku akan mengalahkan Jalut. Aku akan menggunakan ketapelku ini, ujarnya mantap. Kesungguhan Daud membuat Talut mengizinkannya. Daud adalah pemuda yang beriman. Talut yakin Allah SWT akan melindunginya. Daud lalu menaiki batu besar dan berdiri di atasnya. Hai Jalut, aku yang akan melawanmu, seru Daud dengan lantang. Jalut pun terkejut melihat Daud, namun ia kemudian tertawa. Kembalilah, aku tak akan membunuhmu, sahut Jalut. Daud tak gentar mendengar ejekan Jalut. Hinaan Jalut tak membuatnya takut. Tapi aku ingin mengalahkanmu, hai Jalut, ujar Daud lantang. Daud segera melompati batu-batu besar. Berbekal ketapel dan batu, Daud siap melawan Jalut. Suasana tegang dan mencekam. Semua pasukan terdiam. Daud kini sudah berhadapan dengan Jalut. Pertarungan akhirnya dimulai. Jalut berjalan ke arah Daud sambil mengayunkan pedang. Daud pun segera memasang ketiga batu pada ujung ketapelnya. Daud memutar-mutar ketapelnya hingga batu itu menjadi satu. Daud membidik Jalut dengan hati-hati. Setelah itu ia lontarkan batu itu ke arah Jalut. Out! Erang Jalut kesakitan. Batu itu berhasil mengenai dahi Jalut. Darah segar keluar dari dahi dan mengalir ke dua matanya. Seluruh pasukan terpengah-engah melihat keadaan rajanya. Tubuh Jalut yang besar pun jatuh ke tanah. Jalut roboh tak berdaya. Ia tergeletak dengan luka menganga di dahinya. Jalut yang besar dan sombong tewas seketika. Pasukan Talut bersorak kegirangan. Jalut berhasil dikalahkan oleh Daud. Mereka mengeluk-elukkan nama Daud. Namun belum selesai. Masih ada ribuan pasukan Jalut. Pasukan Jalut yang baru kehilangan rajanya terlihat goyah. Talut langsung memanfaatkan kesempatan. Talut memerintahkan pasukannya untuk turun. Serbu, seru Talut. Pasukan Talut segera menyerbu pasukan Jalut. Pasukan Jalut lari tunggang langgang. Pasukan Jalut akhirnya menyerah tanpa banyak perlawanan. Pasukan Talut gembira karena mereka juga memperoleh banyak harta rampasan perang. Pasukan Talut kembali dari berperang. Seluruh rakyat Bani Israel sudah tak sabar menunggu. Mereka bersuka cita merayakan. Mereka mengeluk-elukkan nama Daud. Daud disebut sebagai pahlawan perang. Bani Israel akhirnya bebas dari penjajahan. Setelah Daud beranjak dewasa, janji Talut akhirnya dilaksanakan. Daud pun dipanggil ke istana menghadap raja. Ada apa gerangan memanggilku, wahai Raja Talut? Tanya Daud dengan sopan. Daud, kini kau sudah dewasa. Aku akan melaksanakan janjiku yang tertunda. Kau akan kuangkat menjadi panglima perang, ujar Raja Talut. Daud yang rendah hati mengucap syukur. Baik baginda Raja, jawab Daud. Saya siap melaksanakan perintah Raja. Ada satu hal lagi Daud. Kau juga akan kunikahkan dengan putriku Mikial. Daud sangat bahagia. Setelah menikah, Daud akhirnya tinggal di istana. Daud mengabdi pada raja dan rakyat Bani Israel. Daud melatih para pasukan Bani Israel agar siap perang. Mereka dilatih berkuda, memanah dan juga memainkan pedang. Daud melatih pasukannya dengan disiplin dan tegas. Daud sangat dihormati dan disenangi rakyat. Bersama Mikial, istrinya, Daud sering berkeliling ke pelosok negeri. Mereka berdua memperhatikan dan membantu rakyat yang membutuhkan. Perhatian dan kebijaksanaan Daud membuatnya sangat dicintai. Rakyat Bani Israel sering memuji perilakunya. Daud menjadi panglima perang yang paling disenangi rakyat. Ia semakin dihormati di kalangan Bani Israel. Segala kebaikan Daud membuat Talut iri. Mengapa rakyatku kini lebih mencintai Daud? Gerutunya seorang diri. Bisikan setan membuat Talut berprasangka buruk kepada Daud. Talut merasa terancam dengan kemungkinan kekuasaannya berpindah kepada Daud. Aku harus melenyapkannya, bisik Talut. Talut yang iri hati kepada Daud mulai mengatur rencana buruk. Ia ingin agar Daud tewas terbunuh. Para penasihat yang mengetahui rencana sang raja berusaha mencegah. Namun Talut tetap ingin menyegar Daud. Satu ide terlintas. Talut akan meminta Daud berperang melawan bangsa Kan'an. Daud mengetahui mustahil melawan pasukan bangsa Kan'an. Pasukan bangsa Kan'an jauh lebih besar daripada pasukannya.
Daud pergi berperang dengan keyakinan Allah SWT pasti akan menolongnya. Benar saja, Daud berhasil menang perang. Rakyat Bani Israel semakin membanggakannya. Raja Talut menyusun rencana baru. Mikael, anak Talut, tak sengaja mengetahui rencana jahat ayahnya. Ia pun segera mengadu pada Daud. Daud kaget dengan rencana ayah mertuanya. Malam itu juga Daud dan Mikael diam-diam pergi dari istana. Mereka hanya membawa bekal seadanya. Keesokan harinya, rakyat mengetahui bahwa Daud telah pergi. Berita yang tersebar, Daud pergi untuk menghindari Talut yang ingin membunuhnya. Rakyat yang sangat mencintai Daud yakin kebenaran ada di pihak Daud. Rakyat pun banyak yang mendukung Daud. Dengan cara bergabung dengan pasukan Daud, kemarahan Raja Talut semakin memuncak. Mengetahui hal ini, Talut segera menyiapkan pasukannya untuk mengejar Daud dan menghilangkan nyawanya. Raja Talut menggunakan pasukan terbaik untuk menangkapnya. Ketika malam tiba, pasukan Talut beristirahat di sebuah lembah. Daud yang cerdik langsung mengubah strategi. Daud dan pasukannya bergerak menuju lembah tempat Daud bermalam. Daud menyelinap masuk ke dalam kemah Raja Talut. Daud mengambil lembing milik Talut. Keesokan paginya, Talut bingung mencari lembingnya. Tak lama kemudian datanglah utusan dari pihak Daud. Ia membawa sebuah bungkusan yang ditunjukkan untuk Talut. Talut membukanya dengan hati-hati. Betapa terkejutnya Talut saat mengetahui isi bungkusan itu. Lembing miliknya berada di dalamnya. Talut diam seribu bahasa. Ia merenungkan peristiwa yang baru saja terjadi. Daud memiliki kesempatan menghilangkan nyawanya, namun hal itu tidak dilakukannya. Raja Talut sadar dari khilafnya. Ia menemui Daud dan minta maaf atas segala kesalahannya. Maafkanlah kesalahanku Daud, ujar Talut sambil memeluk Daud erat. Air matanya mengalir. Daud memeluk erat ayah mertuanya. Kembalilah bermain kepada Allah, ayah Daud. Raja Talut mengangguk pelan. Ia lalu memeluk Daud dan Mikael kembali. Dengan hati yang lapang, Talut akhirnya menawarkan kekuasaannya pada Daud. Ia yakin Daud mampu memimpin Bani Israel dengan bijaksana. Rakyat pun menyambut dengan sukacita. Daud menjadi raja yang adil dan sangat dicintai rakyatnya. Bani Israel pun hidup aman dan sejahtera. Daud menjadi raja yang adil dan bijaksana. Kekuasaan digunakan sebaik-baiknya untuk mengajak Bani Israel menyembah Allah SWT. Tidak lama kemudian Allah SWT pun menambah nikmatnya dengan mengangkat Daud menjadi seorang nabi. Allah membekali Nabi Daud AS dengan Zabur, sebuah kitab yang berisi pujian-pujian kepada Allah SWT. Kitab Zabur diturunkan pada bulan Ramadan. Di dalam Zabur terdapat nasihat-nasihat dan hikmah kehidupan. Nabi Daud AS berdakwah dengan menggunakan kitab Zabur kepada umatnya. Ayat-ayat pada kitab Zabur membantu Nabi Daud AS memutuskan perkara. Nabi Daud AS selalu memberi keputusan yang bijaksana sebagai raja. Semua keputusan selalu berdasarkan pada hukum Allah SWT. Muzat Nabi Daud AS yang lain adalah keindahan suaranya. Allah memberi Nabi Daud suara yang sangat merdu. Beliau sering menyampaikan ayat-ayat dengan cara menyanyikannya. Allah SWT memerintahkan gunung-gunung dan burung-burung untuk ikut bertasbih bersama saat Nabi Daud AS melantunkan ayat-ayat dalam kitab Zabur dengan suara merdunya. Binatang-binatang berkerumun di hadapan Nabi Daud AS. Suaranya yang merdu menjadi magnet tersendiri. Pada masa pemerintahan Nabi Daud AS, perang masih sering terjadi. Ia sering mengutus pasukannya untuk berperang melawan pihak-pihak lain yang zalim. Baju besi menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi pasukan perang Nabi Daud AS. Namun baju besi yang dibuat oleh para ahli di negerinya sangat berat, sehingga pemakainya sulit bergerak. Pada suatu hari, Nabi Daud AS duduk merenungkan masalah peperangan di negerinya. Di depan beliau terdapat potongan besi. Tangannya memainkan potongan besi itu. Tanpa disadari, Nabi Daud AS mampu melunakkan dan menganyam potongan-potongan kecil, melekatkan sebagian potongan besi pada potongan yang lain, sehingga beliau mampu membuat baju besi sendiri. Baju besi yang dibuatnya sangat tebal, namun pemakainya tetap leluasa bergerak. Pasukannya dapat terlindung dari serangan senjata lawan. Itulah mukjizat lain yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Daud AS. Nabi Daud AS adalah pribadi yang sungguh mempesona. Allah SWT memberikan kekuatan kepada Nabi Daud AS. Dalam beribadah, Nabi Daud rajin melakukan puasa setengah tahun.
yaitu sehari berbuka, sehari berpuasa. Nabi Daud juga dianugerahi pemahaman Islam yang tinggi. Semua perkara pasti berdasarkan pada hukum Allah. Oleh karenanya Nabi Daud AS terkenal raja yang bijaksana. Nabi Daud selalu mengunci pintu bila hendak keluar rumah. Tak seorang pun bisa masuk ke dalamnya sampai ia kembali. Namun pada suatu hari, isteri Nabi Daud AS terkejut. Ia melihat seorang lelaki berada di dalam rumahnya. "Siapakah Anda?" tanya isteri Nabi Daud AS. Kaget. Ia memandang laki-laki asing itu. "Bagaimana Anda bisa masuk ke rumahku? Semua pintu dalam keadaan terkunci. Demi Allah, adalah aib bagi Nabi Daud AS," ujarnya lagi penuh rasa penasaran. Tak lama kemudian Nabi Daud AS kembali ke rumah. Baik itu belum beranjak pergi, Nabi Daud AS yang juga terkejut langsung bertanya, "Siapakah Anda?" "Aku adalah makhluk yang tak takut pada raja, dan tak ada satupun yang mampu menghalangiku." Dalam itu, "Aku mengerti Anda adalah malaikat maut. Allah telah memerintahkan Anda untuk menjemputku," ujar Nabi Daud AS dengan tenang. "Selamat datang wahai utusan Allah," sambutnya. Malaikat maut kemudian terdiam sampai ruh Nabi Daud AS dicabut. Nabi Daud AS meninggal di hari Sabtu. Tak ada sakit yang beliau derita. Nabi Daud AS meninggal dalam usia 100 tahun. Dakwah Nabi Daud AS akhirnya usai. Matahari sedang bersinar sangat teriknya saat hari kematian Nabi Daud AS. Panas begitu terasa menyengat. Rakyat Bani Israel sangat terpukul atas meninggalnya sang raja. Bani Israel pernah bersedih saat kematian Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS. Jenazah Nabi Daud AS lalu dimandikan dan dikafani. Jenazah Nabi Daud AS diantar banyak orang menuju pemakamannya. Ada 40.000 rahib dengan memakai baju panjang dan penutup kepala ikut mengantarkan. Belum lagi ribuan rakyat Bani Israel yang ikut berduka. Lihat tertariknya matahari, Sulaiman anak Nabi Daud AS memanggil burung-burung elang dengan sayap yang lebat. Sulaiman memerintahkan burung-burung itu menaungi orang-orang yang berjalan. Ribuan burung-burung yang terbang rendah di atas orang-orang tersebut. Burung-burung yang melindungi orang-orang dari tariknya matahari. Orang yang mengantar Nabi Daud AS ke pemakaman tak lagi merasakan kepanasan. Mereka tetap merasakan sejuknya angin yang berhembus dari sisi lain. Itulah kisah Nabi Daud yang pemberani dan bijaksana. Beliau adalah Nabi yang memiliki banyak mukjizat dari Allah SWT. Rasa syukur tak pernah lepas dari hati Nabi Daud AS. Kemudian kenabian beliau diturunkan pada sang anak Nabi Sulaiman.